Nabi ke masjid di Ramadan hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Sudah itu dia nggak ke masjid lagi. Ditanya sama sahabat, ada di kitab hadis Bukhari Muslim, kenapa lakukan itu ya Rasulullah? Agar tidak dijadikan wajib oleh umatku. Sekarang kayaknya wajib. Jangan kalau nggak ikut tarawih nanti mati nggak disembayangin. Jangan maksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji, puja, syukur, tunduk, pasrah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya yang suci dan disucikan, sahabatnya yang baik lagi setia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa. Puasa itu apa artinya? Puasa, imsak, sama. Menahan. Kalau mobil mundur di turunan, supaya nggak terus, diapain? Tahan, begini. Jadi sekarang yang ditahan apaan? Yang ditahan seluruh badan, terutama panca indera. Mata kalau ditahan apa? Dimeremin, boleh juga. Ditahan tidak melihat yang dilarang. Telinga kita tahan, jangan mendengar yang dilarang. Ada orang mau ghibah, dia bilang itu kan si itu kemarin gini-gini, mau hujan nggak jadi ya? Nah, gitu. Saya dengan sopan pindahkan ke itu, sebab kita mendengar dosa gratis lagi, nggak ada untung. Kalau orang korupsi dia dosa tapi ada untung, dapat juga. Iya kan, kalau ini nggak dapat apa-apa, dosa. Terus kita ingat, kita keluarin lagi sama orang lain, dosa lagi. Nah itu dosa yang seperti itu, minta ampun sama Allah diampunin, tapi dosanya tetap. Sebab orang yang dizalimin tadi yang diceritain harus diganti kerugian. Pahala kita di akhirat tuh dipotong langsung buat bayar rugi ke orang tuh, langsung, nggak pakai nunggu kita lagi. Rugi kan? Nah, jadi rugi. Jadi puasa itu membantu diri kita, menolong banget. Kalau manusia tahu, waduh, pengen 3 bulan puasanya. Ramadan itu 100 hari gitu, 30 hari kayaknya kurang ya. Mempertahankan kemuliaan Ramadan. Jadi ini bulan mulia kali, sangat mulia. Rugi kalau enggak kita manfaatin semaksimal mungkin. Menahan, kalau main bola itu ada kiper, ada gawang, ya. Ada gawang kan? Kiper kerjanya apa itu tugasnya? Puasa. Iya, kiper itu tugasnya puasa, menahan supaya bola nggak masuk. Betul apa enggak? Kiper tugasnya nahan. Kalau dia nggak bisa tahan, bola masuk, gol. Berarti puasa kita batal. Jadi mesti tahan. Nahannya ini gawang kan? Dia nahannya di dalam sini, garis terus dia di dalam apa di depan? Di depan. Kalau dia tahan di dalam, nahannya biar ketangkep, gol. Nah, kalau kita mau nahan puasa di depan, apa yang ditahan? Angan-angan. Tahu angan-angan? Kepengen ini. Sore lewat tukang duren, bau duren. Lewat tukang sate lagi bakar sate, bau sate. Sampai nggak ke angan-angan? Karena lagi puasa diapain? Buang.
Dia ditahannya dipentalin jauh. Kalau nggak ditahan terus, iya emang enak sate itu. Terus kebayang makan sate, makhayal lagi makan sate. Puasanya sah tapi tidak ada pahala. Udah jebol itu pikiran, perasaan. Dari pikiran ke perasaan nanti baru keinginan. Nah itu. Jadi kalau di sini kita tahan di keinginan udah jebol. Masih angan-angan buang. Mau marah ingat, oh ini. Nah, maki-maki di dalam pikiran, maki-maki dalam hati, batal. Tapi enggak, puasanya diterima tapi pahalanya batal, pahalanya enggak ada. Nah itu jadi yang dipuasakan itu termasuk kalau puasain pikiran dan perasaan, mulut otomatis ikut. Tolong diajarin anak-anak ya. Itu kalau orang puasa beneran pasti soleh. Keluar dari bulan puasa tuh Lebaran udah soleh, udah tambah sabar, berubah. Jadi siapa mau berubah, puasanya ditingkatkan, puasanya dibikin bagus, dipuasain pikiran puasa, angan-angan puasa, nggak ada angan-angan, nggak ada kepingin-kepingin, perasaan marah-marah dibuang. Orang lagi marah-marah, berantem, aneh. Jadi apanya yang puasa ya? Coba deh, orang berantem marah-marah, maki-maki, lagi puasa. Dia puasa nggak tuh? Ya enggak. Dia nggak bisa nahan emosi. Puasa tuh nahan emosi, nahan keinginan, nahan mata, nahan telinga. Itu yang sebenarnya puasa. Jadi sudah Lebaran tuh berubah. Jadi orang baru, makanya pakai baju baru. Baju baru simbol yang baru, hatinya baru, pikirannya bersih. Tuh. Kalau pikirannya nggak baru, ya jangan pakai baju baru lah. Iya kan? Nah itu, coba deh pikirin dulu sebelum pindah ke bahasan yang lain. Pikirin. Nanti yang mau dipuasain apa? Angan-angan, keinginan, kemauan, mata, telinga, tangan, kaki. Tahu dong, kaki kemana nggak boleh, tangan nggak boleh megang apa. Itu puasa, semuanya puasa. Baru nggak makan, nggak minum, udah nggak mau. Puasa itu luar biasa. Coba pikir, orang biasa ngerokok, bangun tidur kemana? Rokok sama kopi, belum sarapan. Ya kan? Lagi puasa bisa nggak ngerokok? Ya kan? Bisa. Orang yang jam 9 sarapan, nggak sebaran perutnya bunyi. Tapi kalau puasa nggak. Kenapa? Karena ada niat. Niat itu bukan ngasih tahu Allah udah tahu kita puasa apa, nggak tahu. Ngasih tahu perut, ngasih tahu angan-angan dan keinginan. Besok mau puasa, jangan minta macam-macam. Gitu. Kalau udah niat, yang sembuh. Ada niat, ada kemauan, sembuh. Yang tidak ada kemauan, terpaksa. Dia nggak makan, tapi dia nggak niat mau puasa. Jam 10 sakit perut. Ya, perutnya nggak dibilangin. Niat bilangin keinginan, jangan kepingin ntar mau puasa. Udah nggak kepingin. Subhanallah, puasa. Itu orang rugi kalau puasanya nggak dibikin kelas tinggi, rugi banget. Nggak ada bengkel mobil banyak, bengkel manusia puasa sebulan. Di semua perut juga dibengkelin istirahat. Kesian 11 bulan kerja terus. Sekarang sebulan dia istirahat 12 jam. Bersih. Untung yang berpuasa subuh-subuh di sini lagi. Insya Allah diterima Allah. Masuk kesayangan Allah.
Maka udah jadi kesayangan Allah, bisa begini ini jangan, nggak gampang, ini mahal. Bisa jadi begini tuh mahal. Yang belum begini paksain, nggak mau. Hidayah, disayang Allah, dipanggil datang. Allah manggil terus, kitanya nggak mau datang. Ya kan? Hambaku datang. Engkau bosan, aku nggak bosan. Allah nggak pernah bosan. Tambah dekat kita, dia tambah sayang. Diajak ke surga kita. Diajak tiap hari, dipanggil. Banyak yang nggak mau. Itu. Ini kita kalau puasa itu kata Allah, puasa itu nanti aku yang balas, aku terima. Puasa itu untukku. Kenapa? Kenapa puasa hebat? Karena setiap orang puasa pasti ikhlas, murni. Ibadah yang paling murni itu puasa, ikhlas. Kalau dia mau minum, mau makan, ngumpet-ngumpet bisa, tapi dia nggak begitu. Dia puasa jujur sampai akhir, karena percaya kepada Allah. Itu makanya puasa itu Allah terima buat dia. Dia yang kasih hadiah, disembunyikan, nggak dikasih tahu. Entah dikasih kejutan di akhirat. Indahnya puasa ya. Orang yang puasa itu jadi manusia hampir sempurna. Bengkel lahir batin, bengkel badan juga. Gak makan ini jadi bersih, tambah sehat. Ada hadis, puasalah kamu akan tambah sehat. Puasa tambah sehat. Senak badan istirahat, perut istirahat. Kesian 11 bulan terus mixer, giling-giling apa macam-macam yang masuk, cabai, minyak tuh peredaran darah, peredaran tuh sempit. Minyak tuh kalau kena dingin sedikit beku. Jadi lemak-lemak tuh sering menyumbat. Maka itu kalau sudah di atas 50 stop minyak-minyak. Sebab badan sudah kurang panas, dingin, jadi banyak beku. Beku di sini bisa stroke, peredaran sini, darah segala macam. Kurangin minyak, apalagi minyak bekas diulang-ulang, beku. Di keran aja, di keran tuh tempat buang air tuh banyak minyak beku. Suka mampet kan? Wastafel tuh, siram air panas, siram. Lumer, larut. Di badan gimana? Banyak. Jadi untuk jaga kesehatan paling bahaya itu 2, merusak kesehatan: minyak, gula pasir. Udah 50 stop gula pasir. Buat kebutuhan badan cukup gula dari buah-buahan. Korma bagus. Teh pahit, kopi pahit, gulanya korma. Gigit kurma, tinggalin di mulut, baru minum kopi atau teh. Rasa kurma enak, sehat. Gula pasir itu lengket. Jadi di sini di badan dia suka ikat lemak. Itu menjadi penyakit. Berhenti udah gula pasir. Itu paling bahaya. Semua tahu udah. Penyakit gula kena macam-macam. Ini badan bikin sendiri nggak? Badan enggak. Dibikin di pabrik? Enggak. Ada yang ngaku bikin badan kita? Enggak ada. Satu, Allah suruh pelihara, suruh jaga kesehatan supaya bisa ibadah. Wajib jaga kesehatan, wajib. Pantang tuh wajib. Orang udah sakit gula, jangan makan gula. Pantang wajib. Jaga diri wajib. Ini milik Allah, kita jaga, ya. Makan juga ibadah, supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Jadi wajib jaga kesehatan, ya. Itu sangat wajib, banyak teguran, banyak ayatnya banyak. Sekarang kita lanjut. Jadi puasa ini kalau mobil itu bengkelnya, bengkel badan kita. Nanti lu udah setelah puasa itu udah sehat jasmani, sehat rohani, hati.
Di puasa ini nahan perasaan, mau marah tahan, mau makan tahan, mau ngopi tahan. Latihan makan yang halal juga tahan. Emosi masih ada orang dalam puasa ini marah ada. Kok sempat padahal kan lagi lemas lapar. Tahan, nanti nilai puasanya turun. Kita nggak tahu tahun depan bisa puasa nggak. Di bulan saya sudah sampaikan sebelum Ramadan saya di sini. Bulan Rajab, bulan latihan puasa. Bulan Rajab kemarin kita sudah membersihkan hati di bulan Rajab. Kenapa? Karena di bulan Ramadannya hati kita yang sudah bersih, Allah isi. Tiap hari diisi sama Allah. Tiap malam Ramadan diisi segala kebaikan. Makanya waktu Rajab kita udah bersihin. Kalau telat sekarang pokoknya bersih. Kalau udah bersih masuk dari Allah, sifat rahmah, sifat sabar, iman nambah, banyak Allah mau kasih. Puncak hadiah yang paling tinggi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dari malam 17 itu puncaknya, atau 21. Di malam lainnya ada juga hadiah-hadiah sederhana dari Allah, nggak kelihatan. Kalau kelihatan heboh, rame orang. Iya, macam-macam Allah berikan itu. Sangat berharga, nanti kaget-kaget kita lihat di akhirat. Kita lihat orang nih, orang lihat saya lihat, nggak tahu apa ada Allah berikan di badannya, di palanya apa nggak tahu. Gaib. Nanti kelihatan di akhirat. Udah sampai di akhirat kelihatan. Dikasih sama Allah. Hadiah banyak banget. Pakai Lailatul Qadar itu luar biasa. Dari sekarang sudah siapin diri Lailatul Qadar. Siapin hati, ingat Allah terus. Kurang tidur nggak apa-apa. Baca Quran. Sholat malam. Sebelum sahur sholat malam. Pengen sih jadi kayak jenderal, pengen nggak? Semua orang nggak pengen. Jadi apa itu kalau ibu-ibu? Apa namanya itu? Ratu. Pengen, semua pengen. Lailatul puasa ini Lailatul Qadar kesempatan. Nanti di sana jadi orang pangkat di akhirat. Iya Pak, semua. Tadi di akhirat banyak kejutan. Yang dihormatin di dunia di sana ternyata hina. Yang dihinai dari dunia ternyata pangkatnya tinggi. Soalnya ukurannya hati, jiwa yang bersih, mulia. Puasa ini yang bikin manusia naik pangkat. Asal betul-betul ikut latihan puasa, latihan nahan emosi, latihan segalanya. Mata ikut puasa, tidak melihat yang dilarang. Tangan puasa, tidak memegang yang haram. Telinga juga tidak mau dengar yang haram. Itu puasa. Nahan angan-angan, nahan keinginan. Itu aja, sampai ajarin anak-anak, ibu bapak udah bagus ya. Jadi habis puasa itu, Id Lebaran itu, orang baru, hatinya baru, pikirannya baru, niatnya baru. Makanya Id Lebaran. Manusia itu nasibnya ditentukan oleh kepribadian. Kepribadiannya pribadi dibentuk oleh kebiasaan. Kebiasaan dari perbuatan, perbuatan dari keinginan, keinginan dari hati. Jadi nasib ditentukan oleh apa isi hati. Hati yang kotor, keinginannya juga kotor. Hati bersih, keinginannya bersih. Keinginan bersih berarti berbuat bersih, berbuat menjadi kebiasaan. Kebiasaan membentuk kepribadian. Kepribadian menentukan nasib. Jadi mau rubah nasib, rubah kepribadian. Mau rubah kepribadian, rubah kebiasaan. Merubah kebiasaan, merubah perbuatan. Merubah perbuatan, merubah niat, merubah keinginan. Rubah keinginan, dirubah. Kalau ini udah baik semua, ini saya nitip sampein pada keluarga dan anak-anak. Kalau nggak baik nggak ada di sini malam subuh-subuh gini, ngantuk-ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nanti orang-orang yang sudah puasa bersih itu
Ini orang-orang yang disayang Allah nih. Surat Al-Furqan ayat 63. Ini yang judulnya apa nih? Mempertahankan kemuliaan Ramadan ya. Udah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba kesayangan Allah itu yang hidup di bumi sopan, haunan, lembut, tidak ganas, tidak kejam. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau dia ditantang oleh orang-orang jahil, diajak ribut, dia tidak melayani. Orang-orang iseng suka ada itu. Kalau dia tidak sadar, kita jangan seperti dia. Jangan dilayanin. Kemudian halaman 2 ada bahasa Indonesianya itu, baca aja ya. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah diri nggak boleh, rendah diri kepada Allah. Ruku kepada, boleh nggak ruku kepada bos? Ya boleh, tapi banyak ya. Baru dikasih pekerjaan, ruku. Puji-puji. Allah ngasih hidup, ngasih makanan, semua segala macam dari Allah. Masa nggak mau ruku pada Allah? Kepada manusia mau? Manusia nggak ngasih, cuma menyampaikan. Jadi sikap mukmin orang-orang baik tidak melayani kecaman, perdebatan dan makian orang jahil. Selalu menahan emosi, tidak berghibah, tidak mengeluarkan kata keburuk dan kebencian. Nah, itu nanti cahaya puasa tuh ada. Setiap orang puasa dengan baik ada cahaya. Yang bisa lihat ya orang tertentu, tapi kelihatan. Nah, Ramadan ini ya diramaikan bukan dengan musik-musik, ramai ibadah di rumah, tarawih bagus. Kalau sekali-sekali tarawih di rumah, sekali-sekali masjid, sekali-sekali di rumah Bapak Imam sama anak-anak. Rumahnya dirubah, bikinin tempat buat sholat, pasangin karpet, bersihkan. Ini mau malam Lailatul Qadar, bersihkan tuh. Bukan yang kelihatan aja dibersihkan, di belakang lemari, kamar mandi, di dapur bersihkan. Bikin harum-harum, malaikat datang. Ya, malaikat datang, turun tatanazzalu alaihumul malaikat. Mereka turun berduyun-duyun, bikin harum. Minyak wangi boleh, pakai apa tuh, bukur bakar-bakar boleh. Jangan ada bau-bau hewan di luar dulu, kandangin kucing atau apa. Sebab itu malaikat nggak bisa masuk kalau ada kotoran. Bikin bersih tempat sholat. Tarawih di rumah, ibu-ibu tarawih di rumah lebih afdal, lebih baik. Ini menurut Nabi ya. Nabi ke masjid di Ramadan hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Sudah itu dia nggak ke masjid lagi. Ditanya sama sahabat, ada di kitab hadis Bukhari Muslim, kenapa lakukan itu ya Rasulullah? Agar tidak dijadikan wajib oleh umatku. Sekarang kayaknya wajib. Jangan kalau nggak ikut tarawih nanti mati nggak disembayangin. Jangan maksa. Itu kebaikan, amal soleh. Nah yang hampir wajib, sholat tahajud. Itu kalau di mazhab Syafi'i namanya sunnah muakkadah, hampir wajib itu. Itu yang harus. Ya, tarawih boleh, nggak dilarang. Nabi ngerjain 3 hari, tapi tidak berjamaah. Kalau mau jujur ya, di kitab-kitab hadis tidak ada sholat sunnah berjamaah itu tidak ada. Tapi kalau mau dibikin tidak dosa. Tidak dosa, boleh-boleh saja. Siapa yang bikin sholat tarawih berjamaah itu Khalifah Umar. Jadi bukan sunnah Nabi. Khalifah Umar. Ada di Bukhari itu. Maksud saya silahkan, tapi jangan maksa. Ya, nah, kalau sholat tahajud itu memang hampir wajib. Beda jauh. Tapi syiar, adanya tarawih bagus, syiar Ramadan, terusin. Tapi sekali-sekali di rumah. Kenapa? Biar rumahnya adem,
kebagian sholat, ya suami istri bisa kumpul, ya kan? Habis sholat tarawih minum-minum kan enak. Jadi cara menyemarakan Ramadan di samping sholat tarawih apalagi ada akhlak, ibadah, dua akhlak dan ibadah. Akhlak terbagi dua. Satu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada, misalnya orang nggak puasa, ibu nggak puasa, ada halangan, nggak boleh. Hormatin waktu Ramadan. Makan di kamar, udah itu keluar jangan makan. Anak-anak lagi puasa, yang lain puasa, hormatin waktu puasa. Jadi makannya ngumpetlah sedikit. Akhlak itu juga akhlak, menjaga perasaan orang yang puasa. Akhlak kepada Allah, kalau ibu-ibu pakaian sholatnya ganti enak ya. Kalau bapak-bapak bangun tidur bajunya nggak diganti terus sholat, sah, tapi tidak punya akhlak. Kalau ada tamu habis lagi tidur pakai baju tidur apa ganti dulu? Ganti dulu. Mana yang lebih mulia, Allah apa manusia? Nah kalau pada manusia aja nggak bagus, apalagi kepada Allah. Ganti bajunya. Ada. Kalau itu enak baju buat sholat digantung. Tapi baju yang dipakai tidur nggak haram. Saya bilang nggak haram, boleh-boleh saja. Tapi apa pantas? Akhlak kepada Allah, malu pada Allah, malu. Kan menghadap. Itu ya. Jadi orang puasa jadi nggak kerja siang, kerja silakan. Yang kerja, malam tahajud, sholat, malam jadi malaikat, siang jadi pejuang. Jangan lemes-lemes terus. Nah, kerja nggak ada masalah. Kalau ada niat, saya lihat banyak kuli-kuli bangunan kerja puasa. Saya tanya, kok bapak kuat? Niat. Kalau saya niat ya bisa. Tapi kalau udah lemah ya besok kerja udah lemes. Tetap semangat. Tuh lihat di halaman 3 itu, berdiri, bersujud, mensyukuri asuhan Allah. Kita diasuh Allah nggak? Diasuh Rabbul Alamin. Itu pohon-pohon berbuah diasuh Allah. Mereka menghamba serta berserah diri kepada Allah. Ini yang puasa ini. Malam dia sujud, dia ruku kepada Allah. Siang dia menahan nafsu, menahan emosi, menahan marah. Di malam hari dia sujud, curhat kepada Allah. Dia merintih kepada Allah, memohon ridha Allah. Curhat kemana curhat? Ke Allah. Jangan curhat ke tetangga ya. Curhat ke Allah. Yang maha kuat siapa? Yang maha penyayang. Kenapa nggak datang sama Allah curhat? Boleh nggak curhat di luar sholat? Boleh. Di luar sholat sujud. Sujud situ. Di mana yang di sejadah, di mana sujud? Bicara apa dengan Allah? Pakai bahasa Melayu bisa sendiri. Bas curhat kepada Allah, jangan kepada manusia. Sesudahnya boleh. Apalagi rahasia-rahasia nggak boleh ke orang, kepada Allah. Menceritakan kesalahan pribadi, keburukan pribadi juga nggak boleh. Berbuat dosa diceritain, nggak boleh. Kepada manusia curhat haram. Curhatnya hanya kepada Allah, nggak boleh. Tuhan larang itu. Innallaha la yuhibbul jahra bisu. Tuhan tidak suka orang yang menyeritain kejahatan orang lain, kejahatan dirinya juga nggak boleh. Itu kan itu. Banyak orang curhat, nggak boleh. Suami istri ngaku berbuat ini, berbuat, nggak boleh. Hanya ngaku kepada Allah. Kalau di Kristen ya ngaku ke pastor. Tadi minta ampunnya sama pastor, pastornya ampunin, bayar. Nggak, di Islam tidak. Ngaku berdosa, apalagi dosa yang sifatnya pribadi, nggak boleh. Hanya kepada Allah. Suami istri juga nggak boleh. Yang lain boleh. Kalau cerita masalah pribadi ditutup. Hati diri kita sendiri, nggak boleh. Allah sayang sama hambanya. Hambanya nggak sayang sama dirinya. Berbuat jelek, ceritain ke orang. Amal jangan. Allah tutup, aku tutup. Kenapa kau bocorin? Ada hadis itu, hadis qudsi. Allah berfirman seperti itu. Jadi keburukan pribadi tidak boleh ceritakan kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Sebab Allah simpan rahasia. Kepada manusia ntar dia lupa bocor ke orang lain. Harga diri jatuh. Menjatuhkan harga diri itu nggak boleh. Manusia itu lebih mahal dari dunia ya, satu orang, apalagi orang Islam. Diri itu mahal.
nggak ada pabriknya. Ada pabrik manusia. Ya, dia tenang, mereka tenang karena menjadikan Allah sebagai satu-satunya tumpuan harapan. Cemas ke Allah, ngadu ke Allah, segalanya kan dituhankan. Kalau menuhankan Allah, tidak mungkin curhat kepada orang. Curhatnya kepada Allah. Merintih, boleh merintih, nangis, ya Allah, saya dikalahkan, tolonglah saya ya Allah. Itu nangis malam, bangun. Itu namanya bertuhan. Kalau belum begitu belum bertuhan. Janjinya apa? Iyyaka na'budu, aku hanya menghamba kepadamu. Iyyaka nasta'in, aku hanya memohon, menggantungkan permohonan kepadamu ya Allah. Kenapa curhat kepada orang? Ntar lagi berantem disebarin ke dalam. Curhat kepada Allah. Lihat jelas ya. Halaman 4. Tadi satu, hamba Allah yang hidup di bumi ini lembut, sopan, santun. Halaman 4, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ya Allah, coba lihat. Mereka para hamba kesayangan Allah itu begadang di malam hari. Dia sujud, dia berdiri, bersolat, dia rindu ingin menghadap Tuhannya. Udah assalamualaikum, udah di luar sholat, sujud lagi, sujud syukur, sujud lagi, ngomong sama Allah semuanya, pakai bahasa sendiri. Namanya bertuhan. Doa-doa ma'sur dibaca silakan dari Quran, dari hadis banyak. Tapi ketika kita ada hajat, ngomong pakai bahasa kita. Baca berdoa, ada hajat sama Allah, minta doa. Nah kalau ditulisin nama Ustaz doanya lain, punya hajatnya lain. Dulu zaman dahulu kala, banyak pemuda-pemuda dari Indonesia ini ke Mekah. Di Mekah dia bilang nyantren, enggak. Dia tinggal di rumah syekh-syekh. Zaman dulu syekh langsung, belum ada organisasinya. Bantuin syekh kalau musim haji. Setahun sekali. Dia ngapalin doa tawaf. Karena syekhnya suruh ajarin dia jamaah. Jadi apalnya doa tawaf sama sa'i. Udah 20 tahun di Mekah, dia pulang ke sini. Orang sini deket situ, Pondok Gede. Diundang sana, diundang sini selamatan. Bacanya baca doa tawaf terus. Beneran kejadian itu. Dia di sana nggak belajar, cuma di rumah saya disuruh bantuin dia ngantar-ngantar jamaah haji. Dikasih doa tawaf. Di sini ada orang mati dibaca doa tawaf. Dia nggak belajar di sana, coba tinggal di rumah saya. Nah, jadi artinya doa itu kita dipahami dari guru, dari mana kita ambil, kita belajar artinya apa. Jadi kita ngomong sama Tuhan, kita ngerti, walaupun nggak banyak. Sholat 40 tahun, sholat. Al-Fatihah artinya apa nggak tahu. Gimana coba? Banyak terjemah. Dulu memang ulama dulu suka nggak artiin, takut salah, takut paham-paham nggak karuan. Mereka benar, jaga, bagus sih. Tapi sekarang kan orang udah pada sekolah, boleh, tahu artinya udah boleh. Dulu zaman dulu baca buku bahasa Indonesia aja nggak boleh. Ya sekarang boleh, kalau ada salah orang pada tegur, nggak ada yang salah, ya. Jadi dilihat di sini ayat ini, orang yang disayang Allah itu yang malam hari begadang, bukan nonton TV, dia begadang rindu kepada Allah. Ini sahur kesempatan. Berapa rakaat bisa dapat tuh? Ada yang bangun dari jam 12, ada jam 1. Jadi dia dapat ibadah banyak. Sholat tahajud, bisa dia baca Quran, bisa juga dia baca, itu bagus ya. Subhanallah. Asmaul Husna. Udah kasih kan fotokopinya? Lupa saya. Belum. Dibawain deh, ada artinya ya. Mana ingetin. Ada di sana. Baca usul Asmaul Husna, sekarang baca sebisanya dulu. Kalau apa saja, anakkah, siapakah, suami istri boleh. Ada sedikit macam-macam tuh. Asmaul Husna baca di air. Bikin yang banyak dah, 20 botol atau 30 botol. Tutupnya dibuka. Bacain Asmaul Husna. 1 kali asma
Sholawat. Kan Allah suruh, walillahil asmaul husna. Walillahi, Allah punya nama-nama asmaul husna. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan membaca asmaul husna. Allah yang suruh. Kalau dia suruh dikabulin nggak? Nah itu dia. Jadi baca di air asmaul husna. Suara ini, kalau kita rekam di HP, disimpan nggak? Simpan di HP, di besi, di kaset dulu karet pelit plastik. Suara kita masuk nggak? Masuk ke plastik, masuk ke HP, ke besi, masuk ke air, lebih gampang lagi. Jadi asmaul husna, sholawat yang kita baca itu ke air masuk, terus diminum. Di otak sini ada 30% air di otak. Air yang ada bacaan tadi sama air yang ada di otak jadi satu molekul-molekulnya itu. Jadi ayat Quran ada di sini, salawat ada di sini, insya Allah sehat. Buat yang sakit, buat yang bandel, nakal-nakal, bacain tuh asmaul husna. Kalau suami istri, suaminya baca 10 kali. Gak apa-apa, capek asal anak menjadi baik. Ibu baca sekali. Yang ibu tambahin asmaul husna, tambahin di belakang nanti ayat kursi sekali, An-Nas Al-Falaq deh. Minumin. Karena banyak tiap hari minumin. Insya Allah deh berubah. Udah ya? Baca asmaul husna. Itu ayat Quran itu obat. Bu, saya udah kasih diktatnya dulu. Syifaun Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Kami turunkan Al-Quran adalah syifa, obat penawar. Insyaallah yang narkoba, yang apa-apa bisa berhenti. Obat dokter nggak bisa, belum. Cuma bikin dia tenang. Nanti dia ketergantungan obat sampai mati. Mesti minum obat penenang. Tidak sembuh. Sembuh pakai air Quran. Insyaallah bismillah. Ya. Jangan, Islam ini Quran ini bukan mainan. Nur, setiap titik tuh atau setiap huruf ada nurnya itu. Ada energi. Jelas ya? Ini ayat di surat tadi sudah yang malam hari begadang ya. Sekarang dia begadangnya ngapain? Bersama Allah, dia sujud, dia berdiri, dia baca Quran, dia baca sholawat terus. Bangun jam 1, dari jam 1, 1 jam ibadah. Sampai jam 2 boleh kan? Baru masak. Masaknya gampang-gampang aja lah. Alat-alat masak sekarang canggih ya. Buat siapkan sahur setengah jam cukup. Zaman dulu 2 jam. Ya apinya tiup pakai semprong kayu. Capek orang dulu. Masih cepat ngobrol-ngobrol ya. Kemudian waladzina yaquluna, mereka selalu dibangun malam nangis, ya Allah jangan sampai saya masuk neraka, saya nggak kuat, nangisnya. Disayang banget sama Allah nih orang begini, ngadep lagi menghamba kepada Allah. Alhamdulillah. Halaman 5 masih surat Al-Imran, sekarang lain surat Al-Imran 103, tadi Al-Furqan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bergabunglah, bersatulah dengan tali Allah. Semua saudara, suami istri, tetangga, sekampung, Islam semasjid. Bersatu, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan. Ini dulu orang-orang tuh, orang Islam pecah belah. Sebelum Islam pecah belah. Kemudian dia bersatu kuat. Persatuan itu ada di mana? Suami istri dulu, suami istri bersatu. Perjanjian diikat pakai nikah. Terus nikah dibuktikan pakai buku nikah. Buku nikah pakai biar damai bisa nggak? Nggak bisa. Juga ormas partai-partai itu nggak bisa bersatu, pada berantem, berebut kursi. Satu partai ribut juga. Nah di sini kita suruh bersatu di hati. Tuh. Fa'allafallahu baina qulubikum. Allah bikin kalian saling sayang di hati. Bukan di tulisan. Bukan di partai, bukan di ormas. Bersatu dari hati. Jelas tuh ya? Suami istri juga, suami istri boleh janjian boleh.
Bapak pengen janji apa? Ibu pengen janji apa? Janji, suami istri janji. Apa kira-kira yang bagus? Bersatunya. Niat dua-duanya saling menyenangkan. Gak pakai cinta-cinta deh, pokoknya saling menyenangkan. Bisa itu. Nahan emosi agar tidak mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang bikin kesel. Sama-sama. Ini bikin kesel, sama-sama rugi. Ini bikin senang, ini balas lagi senang, ini balas lagi senang, ini balas lagi senang. Surga rumah tangga. Bisa kan? Kalau mau senang itu nggak pakai mahal-mahal, jalan-jalan ke Amerika kemana. Bikin saling senang aja. Ibu setiap ngomong bikin senang suami. Nanti dia juga begitu. Kata-kata yang bikin kesel nggak usah dibuang, dipuasain. Termasuk puasa itu. Puasa berhenti mengeluarkan perbuatan kata-kata yang bikin kesel pihak satunya. Kan udah apa yang dia nggak suka jangan dikerjain. Apa yang istri nggak suka jangan dikerjain. Udah surga rumah. Gampang itu. Nah ini halaman 6. Halaman 6 buat ibu-ibu nih. Al-Furqan 67. Kita baca bareng coba supaya nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaku lam yusrifu walam yakturu wa kana baina zalika qawama. Saya mau terangin, mau amalin nggak? Ini perintah Tuhan, wajib. Sama rukun Islam juga dari Quran, cuma ini rendah dikit. Artinya apa? Mereka apabila belanja tidak boros. Baru ibu Iya, ada kembaliannya buat nabung. Kalau belanja tidak boros. Walam yakturu, juga tidak kikir. Tidak boros tapi juga tidak pelit. Kalau duitnya ada beli. Tapi di antara keduanya apa? Tidak boros, tidak kikir. Kalau rezeki banyak, nikmatin. Beli yang enak boleh, enggak dilarang sama Tuhan. Senang-senang, kalau emang uangnya ada. Asal yang tidak boleh boros kebanyakan. Kalau belanja bulan puasa itu sore, pakai tulisan dulu dari rumah. Mau beli ini, beli ini, beli ini. Sampai sana, perut lagi lapar, apa aja kelihatannya enak. Dibeli semua, sampai di rumah nggak dimakan. Mubazir. Ya. Ini ayat Quran, sampai ke sini diatur tentang belanja. Nggak boleh boros, nggak boleh juga terlalu ketat. Suami beri nafkah kalau lagi banyak ya dibanyakin. Kalau lagi kurang ibunya maklumin. Nah, jangan marah-marah kalau lagi ada segitu dapatnya alhamdulillah. Enaknya makanan kapan? Makanan mana yang enak? Restoran mana? Makanan yang paling enak di restoran buka puasa. Di rumah. Semua enak. Nah. Jadi artinya apa? Makanan enak kalau hati nerima. Kalau hati nggak nerima biar di hotel juga nggak enak. Kan saya udah cerita lagi haji, yang di hotel bintang 5 makan mewah, marah-marah mulu, ini kurang, air kurang, makannya sambil merengut. Saya turun ke bawah, ada restoran orang tuh Arab, orang Afghanistan, jalan kaki dari negerinya 3 bulan. Dia makan yang sopnya 1, dia bertiga, beli roti 1, sarang 1, bertiga, sopnya 1, yang kalengnya kayak kobokan tuh. Tapi mukanya senang, makan sampai gitu, kupas lagi masuk, dicelupin situ, dia celupin lagi. Nggak punya duit, dari negerinya jalan kaki, tidur di jembatan. Senang, ketawa terus. Saya balik ke hotel, ibu-ibu lagi demo lagi, katanya kamarnya kurang bagus. Demo lagi, dibilang makanan gak enak, udah ada kambing guling, ada sate, makanan begitu mewah, masih marah-marah. Lah itu orang miskin dari Afghanistan, makan roti doang sama sopnya juga cuma kayak air, dia girang banget, ketawa-ketawa, bahagia, enak dia makannya. Jadi kenapa ini makanan miskin bisa enak? Hatinya nerima. Ini di hotel makanan itu kambing guling segala macam ada semua. Merengut. Hatinya tidak nerima. Jadi semua enak gak enak adanya di
di hati. Rubah, habis puasa ini kesempatan merubah. Bisa jadi orang baik, nggak marah-marah. Sebulan di-upgrade, sebulan latihan. Tidak mau emosi, tidak mau marah. Ya habis lebaran berubahlah semuanya, ya. Sekarang syarat bertobat, syarat tobat itu bukan hanya mengucap astagfirullah, tapi memperbaiki kesalahan. Saya udah cerita ya, mau cerita ya, tapi udah pernah nggak tahu, lupa saya. Ada orang pangkat tinggi lah, sudah pensiun. Dia datang, Ustaz saya mau tobat. Ya udah, baca astagfirullah. Udah itu, Ustaz belum. Habis gimana? Setiap tobat harus memperbaiki kesalahan. Mantaba wa amila solihan. Bertobat dan mengerjakan, memperbaiki kesalahan. Bertobat dan memperbaiki kesalahan. Dibetulin kesalahannya apa? Itu namanya tobat, menyesal. Ditanya, jadi gimana Pak Ustaz? Bapak dulu apa? Mimpin, ya. Rakyat, ya. Sekarang Bapak sudah baca istighfar ya, astagfirullahaladzim, menyesal. Sekarang Bapak pergi keluar kota. Kemana Pak Ustaz? Ke arah Bekasi, arah Bogor, arah Kerawang, arah Banten, kemana aja lah pergi. Cari orang miskin. Kalau udah bantu, udah ketemu bantu. Titip aja deh Pak Ustaz, nggak bisa. Bapak pergi sendiri, baru berasa. Kalau titip ke orang sama saya nggak berasa apa-apa. Bapak tobatnya nggak kurang rapi. Pergilah. Udah Romo dia telepon. Ustaz saya ada di sini di kampung itu lah dekat pasar Minggu lah. Kampung dia, Rawajati. Dia telepon. Saya lagi nemuin ini janda sama anak yatim. Diusir, belum bayar kontrakan. Barang-barangnya dikeluarin di jalanan, ada kasur, ada piring, apa itu. Terus gimana Pak? Saya rapiin. Terus saya ajak ke market, isi rumahnya. Terus saya bayarin kontrak untuk berapa tahun. Alhamdulillah Pak, ini berita gembira. Ini benar tobatnya udah beres. Ini tobat. Senang tuh anak yatim, saya ikut senang dengarnya. Tidur udah dikontrakan dibayarin, rumahnya diisi, piring-piring segala, mie berasa dari situ. Itu tobat. Dia perbaiki kesalahan, memperbaiki kesalahan, diampunin sudah, nggak susah kok. Kesalahan sama siapa? Sama orang, sama suami, minta maaf. Suami kesalahan sama istri, minta maaf. Tapi perbaiki. Apa ya dulu ada kekurangan, rapiin. Bikin di WC minumin air, teh apa kok kerjain. Kurang kasih sayang, sayangin, gampang kok. Nggak pakai diajarin dong. Masa mesti sayang diajarin? Bisa lah, bikin dia senang. Itulah, itu namanya tobat. Jadi bukan astagfirullahaladzim selesai jalan, perbaiki kesalahan, tebus. Jelas ya, udah bisa deh. Ya, terus itu tuh. Muhammad taba wa amila solihan, yang bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Fa innahu yatubu ilallah. Nah, itulah yang ditobatkan Allah, terima tobatnya. Halaman 6 ya. Pelajari Quran pelajari. Udah tahu ayatnya ini pegang. Boleh ajarin orang lagi. Ya, ayat-ayat ini di Quran ini pedoman hidup Quran. Fikih ngikut Quran. Fikih masalah wudu, ini masalah hidup. Di Quran semua, di fikih ada akhlak, tapi sulit. Quran saja. Baca Quran, boleh fikih boleh, nanti kita tahu fikih itu banyak. Quran satu, fikih banyak. Ada berapa mazhab? Satu masalah itu di kitab fikih, satu masalahnya. Pendapatnya banyak. Yang mana kita pilih? Nanti kalau kita ngerti sedikit Al-Quran, itu membantu, tambah yakin. Ya. Ikut mazhab boleh, Syafi'i, Maliki, Hambali semua boleh, tapi tidak mengikat. Tidak mengikat. Quran mengikat, nggak bisa ditawar. Quran, hadis sahih nggak bisa ditawar. Kalau fikih bisa, misalnya apa? Di mazhab Syafi'i itu nyemir rambut hitam haram. Ayo, dosa nggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya karena itu pendapat manusia, bukan dari Quran. Bukan dari hadis. Itu di kitab Zubat ada.
Kitab Zubat itu Ahmad bin Husain Asy-Syafi'i, orang alim. Dia bikin fikih, ada tauhid, ada tasawuf, jadi satu dalam bentuk syair. Kitab itu jadi ada 1000 syair. Dulu di pesantren saya ngapalin sehari 10 baris. Hafal 10 baris, guru saya kasih pisang 1. Besok datang lagi habis asar. Udah hafal, udah. Hafalin pisang 1 lagi. Tapi sekarang dari masih kecil hafal. Nah itu wa yuhramu khidaba sya'rin bisawat, diharamkan nyemir rambut pakai warna hitam. Di rojulin wa imra'atin la lil jihad, laki perempuan kecuali buat jihad supaya kelihatan gagah. Nah terus sekarang masih haram nggak? Nah semua orang pakai, semua orang itu nyemir rambut laki perempuan. Artinya tidak dosa dia, boleh. Karena itu pendapat ulama pada zaman dia mungkin begitu. Tapi yang tidak bolehnya apa? Kalau mau kawin, udah ubanan, semir hitam, mesti kasih tahu perempuan atau laki. Sebab kalau enggak masuk penipuan. Ntar udah kawin berapa hari ketahuan ubanan, ribut. Jadi kalau kita ubanan, kita semir, mau kawin, kita bilangin, ini semir, saya ubanan. Jadi nggak ribut. Kawin mesti dibuka semua. Nah, hukum kawin itu mubah. Nanti supaya pinter ya. Tapi bisa berubah. Bisa haram. Kalau orang punya penyakit menular, haram. Jangan kawin, nanti nularin orang. Bahaya. Setiap bahaya tidak boleh. Kapan sunnah? Kalau udah mampu. Kapan wajib? Kalau udah mampu, dia udah kerja, ada uang, dia wajib kawin. Tidak ada penyakit, dia wajib kawin. Kalau dia tidak bisa tahan, jadi berdosa. Kalau dia bisa tahan, ya boleh. Nah itu Islam itu begitu. Jadi hukum asalnya mubah. Nanti ada hukumnya sunnah. Dia udah mampu, udah punya kerjaan, sunnah. Gitu kan? Jadi mesti paham. Hukum itu bisa begitu. Tapi kalau orang punya penyakit menular, nggak boleh. Atau impoten juga nggak boleh. Boleh kasih tahu perempuannya. Terbuka. Nggak boleh ada penipuan perkawinan itu. Itu nggak pernah dibuka itu. Ijab kabul itu dari mana? Cari di Quran. Kitab ijab kabul nggak ada. Yang ada antarodin, saling ridho. Nyimpang dikit ya, nggak apa-apa ya. Penting sih. Ayat Quran perintah kawin kepada wali ada 5 ayat. Ditujukan kepada wali ibu bapak. Ditujukan kepada yang bersangkutan juga 5 ayat. Jadi pendapat ini kata yang jumhur, orang tua boleh maksa ngawinin anak, dipaksa. Karena dalilnya Tuhan berbicara kepada person. Tapi ada 5 dalil lagi Tuhan bicara kepada wali, kepada ibu bapak. Ada lagi kepada yang bersangkutan. Beda pendapat. Kalau saya, apakah restu bapak ibu itu wajib? Apakah anak bebas boleh kawin tanpa restu ibu bapak? Di dalam kaidah usul fiqh disebut dua pendapat yang berbeda lebih baik digabung. Datang ke saya banyak, tolong Ustaz kawinin ibu bapak nggak ridho. Ya kita lihat dulu calonnya siapa, ibu bapaknya salahnya di mana. Kalau ibu bapaknya nggak punya salah nggak boleh. Dia piara dari kecil kok mau dikhianatin. Pati pada ibu bapak itu wajib, kecuali ibu bapaknya gugur kewaliannya seperti Siti Nurbaya, anaknya dipakai buat bayar utang, kawinin sama Datuk Maringgi, ceritanya kan begitu. Udah tua banget, anaknya masih kecil. Itu salah, itu dipaksa kawin. Kalau menurut mazhab Hanafi itu nggak sah, dipaksa. Tapi ibu bapak bisa maksa dan harus ada izin ibu bapak kalau gadis. Atau kalau dia kawin datang minta dikawinin ibu bapak nggak redo, saya pulang ke ibu bapakmu. Karena ibu bapaknya nggak salah. Ibu bapaknya benar, dia kan melindungi. Wali itu tugasnya melindungi. Ibu bapak melindungi. Ya masa datang orang perempuan, Ustaz, saya mau kawin sama dia ini. Terus yang lakinya pakai tato sini, rambut jabrik, muka kotor. Ya nggak mungkin kita kawinin. Pulang ke ibu bapaknya. Ya pantas saja ibu bapaknya nggak setuju. Nah ini orang kayak gini
Bukan menghina, artinya nggak tanggung jawab dia, ngurus dirinya aja nggak bisa. Nah itu, jadi wali itu melindungi, wali hakim juga melindungi, bukan asal ngawinin. Itu jadi itu ridho, saling ridho. Itu ada ijab kabul, artinya apa? Coba ini biar pintar. Saya nikahkan kamu dengan ini nih, saya terima. Untuk apa tujuannya? Ijab kabul itu masing-masing menyatakan bahwa saya ridho, saya memang mau nikah, saya nggak dipaksa. Itu artinya. Nah kalau ngumpet-ngumpet dipaksa, kan bohong. Asal hukum perempuan kawin itu perempuan menyerahkan diri, yang laki yang terima. Di zaman Nabi begitu. Cuma belakangan perempuan malu, jadi diwakilkan ke bapaknya atau ke wali. Tapi yang ngawinin dirinya siapa? Dia sendiri. Boleh nggak perempuannya langsung? Saya kawinkan diri saya dengan Anda, mas kawinnya sekian. Boleh. Semua istri Nabi begitu. Jadi karena dulu perempuan malu, selalu diwakilin ayahnya atau. Tapi buktinya kan penghulu bawa nih perempuan, suruh ngasih kuasa ke ayahnya kan. Bapak kawinkan saya. Nah itu artinya yang kawin siapa? Perempuan. Laki nerima. Tapi kalau itu kan semua perempuan, cuma diwakilkan. Bukan anak perempuannya kasih kuasa ke bapaknya atau ke wali, ke hakim. Jadi yang ngawinin diri siapa? Si perempuan itu. Yang laki kobil tuh. Kalau nggak diwaliin ke hakim, ke bapaknya, dia ngomong sendiri, boleh nggak? Boleh, memang begitu hukum asalnya. Dia boleh ketemu, dia kan tutup aurat, pakai jilbab. Ini cerita hukum asal, bukan paham baru. Justru paham yang asli begitu, yang asalnya. Tapi yang sekarang siap diberi kuasa kepada bapaknya. Kadang bapaknya kasih kuasa lagi kepada penghulu, kan gitu. Jadi yang kasih kuasa yang perempuan kan. Kalau dia nggak pakai kasih kuasa, dia sendiri yang ngomong, boleh. Dia ijab, yang laki kobil tuh, kabul. Ini supaya tahu hukumnya. Tapi yang sekarang udah terjadi, boleh, nggak apa-apa, benar. Bukan berarti, tapi tidak berarti harus begitu. Gitulah. Lebih baik si anak ridho, tidak dipaksa, orang tua juga jangan dibelakangin. Ada izin dari ibu bapak, dan si anak dari kemauannya masing-masing. Tidak ada paksaan. Tapi ibu bapak tidak boleh tinggalin, karena ayatnya 5 kepada ibu bapak, 5 kepada calon pengantin. Jadi digabung. Dia berdua memang mau, dan atas ridho ibu bapak. Udah selesai. Jadi jangan ambil salah satu, jadi ribut. Jelas ya? Terus ini di bawahnya lagi. Nah ini yang penting nih. Pegang tolong dipegang ini. Ada 3 masalah, banyak dilanggar sekarang. Di halaman 7, ayat pertama, mereka yang disayang Allah tidak pernah menjadi saksi palsu. Hati-hati itu di pengadilan, banyak saksi palsu. Ini semua jadi rusak, saksi palsu terlalu banyak. Berani, itu hukumnya berat. Jadi saksi palsu itu hukumnya berat. Gak boleh, lebih baik jangan jadi saksi kalau bohong. Ini berat hukumnya di akhirat. Banyak orang gak tahu, ini ayatnya pegang nih. Simpan ini kertas, jangan dibuang. Ini Quran, bukti, hukum ini. Jadi ilmu, tahu. Ini isinya. Tidak boleh menjadi saksi palsu. Berat, ya. Dulu di kampung sini, dekat di Keranggan situ, ada Sengkon sama Karta, ingat nggak? Ditangkap puluhan tahun sampai mati 1, dituduh membunuh penduduk situ tuh di Kecapi, ya. Berapa tahun di penjara sampai mati 1 orang. Kemudian ngaku, si yang bunuh asli ngaku, saya yang bunuh. Sengkon Karta enggak, udah di penjara bertahun-tahun di Keranggan situ. Nanti di akhirat diadilin lagi itu. Nah itu karena ada saksi palsu dibayar. Dan di akhirat semua itu dihukum. Waladina, apabila ada lagi nih mendengar ayat Allah tidak mau nerima, kayak dia
Tidak seperti yang tuli. Ada yang gak menerima seperti tuli dan bisu. Dia tidak begitu. Dia mendengar ayat Allah, bergetar hatinya dan nerima. Itu orang sayang Allah. Dan mereka yang mengatakan pada Tuhan berdoa, ini doa nih, ini doa nih. Ibu kalau pengen punya anak soleh, ini doanya nih. Ini ayat 74. Ya. Rabbana waladzi yaquluna, jangan dibaca. Dan mereka yang mengatakan, udah. Doanya mulai mana? Doanya mulai Rabbana. Rabbana hablana, ya Allah berikanlah dari pasangan kami, dari istri kami keturunan yang menyenangkan, yang senang bila ku pandang, dan jadikanlah dia pemimpin negeri, pemimpin orang bertakwa. Doain anak. Kita baca bareng. Doanya aja, waladzi yaquluna enggak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, hibahkan kepada kami dari pasangan kami, dari istri kami, keturunan yang senang kami memandangnya, anak baik, anak pintar, anak soleh, dan jadikanlah mereka pemimpin orang yang bertakwa. Nah, mereka inilah yang seperti ini akan diberi warisan surga atas ketabahan mereka. Khalidina fiha, selamanya di sana, di tempat yang indah, tempat kediaman yang permanen indah selamanya. Nanti juga di surga orang yang selamat, manusia ini dipilih yang diukur apa di akhirat. Kan manusia banyak. Yang selamat masuk ke surga, yang dinilai apanya? Hatinya. Itu halaman 9, illa man atallaha biqalbin salim. Di halaman 8, tidak berguna pangkat, harta, anak kecuali yang datang pulang rojiun kepada Allah bawa jiwa yang bersih, selamat, nggak bawa jiwa yang kotor, penuh kebencian, ada syirik segala macam. Selesai. Sekarang kita baca doa bareng. Ini doa dari Quran. Ada beberapa doa yang dari Al-Quran di halaman 10. Kita baca bareng sebagai penutup. Sampai di rumah dibaca terus nih doa bagi anak-anak. Ini doa dari Quran nih. Jadi sangat pusaka ya. Dari Quran. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna alal qaumil kafirin. Baca artinya tuh supaya tahu apa yang kita minta sama Allah. Duhai Tuhan kami, mohon jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Duhai Tuhan kami, mohon jangan Kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada mereka yang sebelum kami. Duhai Tuhan kami, mohon jangan bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mengembannya. Mohon beri maaf kepada kami, ampuni dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari kejahatan kaum yang mengerikan, yang mengingkari kebenaran, kaum kafir. Terus halaman 11. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah ini Tuhan, kami sudah dapat hidayah, sudah jadi muslim yang baik. Janganlah kami cenderung berubah menjadi nakal ya, menjadi jahat. Wahab lana, hibahkan, berikan kepada kami daripadamu rahmat, sungguhnya Engkau yang maha dermawan. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan kami, sungguh Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan. Nanti kumpul semua manusia itu
pada hari pengadilan yang pasti adil, tidak diragukan lagi. Sungguh Allah tidak pernah ingkar janji. Bawahnya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tuhai Tuhan kami, mohon ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan tindakan-tindakan keterlaluan yang kami lakukan. Mantapkanlah telapak kaki kami agar tidak tergelincir ke tempat yang haram. Wansurna, dan menangkan kami dari orang-orang kafir. Ini halaman 12. Ini penting tuh, halaman 12 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi al-iman an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana, ya Allah ya Tuhan kami, innana, bahwa kami sami'na, telah mendengar ceramah, telah mendengar dakwah, munadiyan, mengajak, berseru mengajak agar kami beriman, dan kami menerima, kami sekarang beriman. Oleh karena itu, Rabbana, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tutuplah segala kesalahan kami, dan kelak setelah meninggal kumpulkan kami ma'al abrar, bersama orang-orang soleh. Abrar ini Nabi Muhammad, keluarga. Itu berapa banyak doa dari Quran ya? Kumpulin, diamalin. Ke berdoa tuh, doain ibu bapak, doain anak, agar Allah kumpulin di surga sama ibu bapak kita, sama anak-anak kita. Ya udah itu. Lupa terakhir, bapak ibu sekarang ada di mana? Di masjid ya? Masjid. Ntar habis dari sini kemana? Hah? Pulang. Mampir. Masih ingat, mampir ke rumah. Pulangnya ke surga. Ya kan? Mau pulang ke mana? Ke surga lah. Kalau pulang nggak balik lagi. Kalau ke rumah kan balik lagi. Mampir, ingat itu. Jadi ke rumah mampir. Pulangnya ke, tahu jalannya tahu. Tahu, ini jalan ke surga. Ini lagi jalan ke surga ini. Berapa lama kira-kira sampainya? Nggak lama, nggak sampai 30 tahun. Mungkin besok, mungkin lusa. Mungkin tahun depan. Perang, udah akan perang, itu perang, itu nggak berhenti. Berapa tahun lalu saya bilang perang di mana itu, Lebanon, nggak akan berhenti. Palestina pernah bilang terus makin besar, terus sampai datang Imam Mahdi dan Dajjal. Ini yang udah perang anak Imam Mahdi sama anak buah Imam Mahdi dan anak buah Dajjal, beneran, udah. Jadi ujungnya Bapak Ibu udah nggak usah pusing partai-partai, ormas, jangan. Sudah punya pemimpin sama Imam Mahdi, ikut Imam Mahdi. Ikut Imam Mahdi salah nggak? Imam Mahdi bohong nggak? Dari Allah. Imam Mahdi kiriman Allah, seperti Nabi, karena nggak ada Nabi lagi diganti imam. Kita wajib ikut, wajib hukumnya. Dari sekarang siap mau ikut imam. Kalau nggak Imam Mahdi mau ikut siapa? Yang aman, alim, soleh. Coba pilih siapa? Setiap orang punya imam. Mau pilih siapa? Punya pilihan. Bisa milih yang lain. Ya, orang suci Imam Mahdi. Kalau menurut kita Imam Mahdi itu cucu Nabi yang ke-12. Kalau menurut Wahabi Imam Mahdi dari Afghanistan. Iya. Beneran, dia bikin sana. Hadisnya sama. Ada nama itu ada di Iran, ada di Afghanistan, ada di Syria, Irak, ada 3. Tapi kita ikut di hadis Bukhari, cucu Nabi yang ke-12. Memang disiapkan.
Al-Mahdi. Udah, tenang. Kamu semua ikut siapa? Nah itu. Jadi nggak usah pusing. Deh, pasrah kepada Allah. Udah. Pindah ke surga. Mana enakan? Dunia apa surga? Enak surga. Pilih dunia apa pilih surga? Surga. Kalau mau ke surga mesti tinggalin negeri dulu, tinggalin dunia, keluar dulu dari dunia. Kalau nggak keluar mana bisa ke surga? Keluar dari dunia mau? Hah? Nggak mau betah di dunia? Ya udah tinggal situ. Hah? Mau berangkat apa enggak? Ke surga? Ya lah, dari sekarang udah niat. Nah cuma caranya gimana? Ya ikut Quran, sudah soleh. Nanti ada ikut Imam Mahdi, udah wassalam. Itu ada hadisnya sahih. Ikut Imam Mahdi kata Nabi seperti ikut naik di kapal Nabi Nuh. Yang ikut naik di kapal Nabi Nuh selamat gak? Selamat. Yang gak naik karam. Kata Nabi, ikut keluarga Nabi atau ikut kapal itu seperti naik kapal itu Nabi Nuh. Nanti ikut Imam Mahdi deh, salam. Tapi semua ikut siapa? Kalau ada lagi pilihan lain saya ikut. Yang lebih bagus dari Imam Mahdi ada. Kalau ada saya ikut. Ikut imam mana? Imam Samudra. Udah mati. Imam Mahdi udah. Oh salam. Tapi Imam Mahdi banyak. Nanti ada yang palsu. Hati-hati. Tapi yang berdoa sama Allah. Udah kalau berdoa sama Allah selamat. Udah. Deketin Allah. Sebaik tahajud. Salawat Nabi dibanyakin. Itu jangan lupa nanti doain anak-anak tuh kasih minum air apa? Asmaul Husna. Setiap tacu asma salawat. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad ya Rahman, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad terus sampai ya subur ya 100 ya. Minumin insyaallah jadi anak soleh. Wassalamualaikum.